kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mendengar penuturan Alana membuat Abian terdiam tanpa bisa menyalahkan tindakan wanita itu, karena Alana melakukannya atas dasar mencintai dan takut kehilangannya. Sama seperti perasaannya yang sangat mencintai Alana karena mengira wanita itu adalah Alnya. Setelah mengetahui kebenarannya, aku mencoba bertanya pada Alena, apakah adikku itu mencintaimu? Tapi pada saat itu, Alena mengatakan dia tidak mencintaimu dan hanya menganggap sebagai sahabat. Itu sebabnya aku semakin yakin untuk tidak memberitahu dan meluruskan kesalahpahamanmu yang mengira aku adalah Al. Hingga kejadian malam itu menyadarkan aku kalau Alena pun mencintaimu sampai nekat melakukan hal kotor demi bisa mendapatkanmu. Jelas Alana panjang lebar dengan sedikit emosi saat mengingat kejadian beberapa bulan yang lalu saat adiknya tanpa rasa bersalah sedikit pun tidur bersama kekasihnya. Tapi harusnya kau memberitahu kebenarannya setelah aku menikah dengan Alena. Kau pikir aku punya waktu mengurusi hal seperti itu di saat hatiku sendiri sedang sakit melihat pria yang sangat aku cintai tidur dengan adikku sendiri sampai akhirnya kalian menikah? Pikir pakai akal dan hatimu, Abian Atmajaya, ucap Alana dengan menggebu. Lagi pula Alana pikir saudara kembarnya itu pasti sudah mengatakan semuanya karena hubungan Alena dan Abian berjalan dengan baik. Terbukti dengan Alena yang kini tengah mengandung anak dari mantan kekasihnya itu. Tapi dengan diamnya kau sudah membuat aku melakukan kesalahan yang sangat besar, Alana. Apa maksudmu? Alana mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Aku menyakiti Alena, aku menyakiti fisik dan batinnya karena sudah memisahkan cinta kita. Abian, kau. Alana menutup mulut dengan kedua tangannya. Dia tidak bodoh untuk mengerti arti perkataan Abian, tapi Alana tidak tahu sampai sejauh mana mantan kekasihnya itu menyakiti Alena. Sekarang aku tidak tahu di mana Alena berada karena kedua sepupumu sudah menyembunyikannya. Jelas Abian dengan lirih sembari berdiri dari tempat duduknya. Ia ingin mencari keberadaan Alena daripada duduk diam dengan menyalahkan orang lain dan dirinya sendiri. Abian, tunggu. Alana menarik tangan mantan kekasihnya itu. Setelah kau mengetahui semuanya, kini siapa yang ada di hatimu? Aku atau Alena? Abian terdiam. Ia menatap wajah cantik Alana yang serupa dengan wajah Alena karena keduanya adalah saudara kembar identik. 3 tahun kemudian, di sebuah taman kota yang dipenuhi oleh anak kecil yang tengah bermain bola, terlihat sosok wanita cantik yang tengah duduk dengan rambut panjangnya yang bergerak seiring tiupan angin. Pandangan mata wanita itu hanya tertuju pada satu anak kecil berwajah tampan yang sedang bermain dengan seorang pria dewasa. Bian, Alena berlari saat melihat putranya terjatuh. Ya, wanita cantik itu adalah Alena Ricardo, wanita rapuh yang selalu menangis setiap malamnya. Kini menjelma menjadi sosok yang kuat dan dewasa. Sebuah perubahan yang tidak mudah, mengingat keadaan Alena dulu yang tengah mengandung tanpa didampingi suami. Jika bukan karena kehadiran putranya yang kini berusia 2 tahun lebih, mungkin Alena tidak akan bisa sekuat sekarang. Sudah mengatakan jangan lari-lari. Alena mengangkat putranya yang tengah menangis sambil bergumam memanggilnya Mami. Alena, anak laki-laki jatuh itu sudah biasa. Jangan terlalu dimanja supaya Bian menjadi anak yang tangguh dan tidak cengeng. Alexander, tahu apa kau tentang anak-anak?
Kau itu belum mempunyai anak, jadi jangan dengan mudahnya mengatakan jika terjatuh adalah hal yang biasa, ucap Alena dengan emosi. Alex terdiam saat melihat kemarahan di wajah Alena. Maaf jika aku salah bicara. Alena yang tersadar dengan ucapannya yang keterlaluan menatap pada Alex dengan wajah penuh penyesalan. Ia merasa bersalah sudah memuntahkan emosinya pada pria itu, pada Alex yang sudah 3 tahun ini menjaganya dan selalu ada di sampingnya, menemani Alena dalam suka dan duka. Aku yang seharusnya minta maaf karena sudah berkata kasar. Alena benar-benar menyesali perkataannya, mengingat bagaimana kejamnya ia mengatai Alex sebagai seorang yang belum mempunyai anak. Padahal karena dirinya lah Alex sampai detik ini belum menikah di usianya yang terbilang cukup matang. Jangankan menikah, bahkan karena menjaganya selama 3 tahun ini, hubungan Alex dengan kekasihnya putus. Sudah, lupakan saja. Aku mengerti kau marah karena mengkhawatirkan Bian. Alex mengusap rambut hitam milik putra Alena, anak laki-laki yang ia jaga sejak masih di dalam kandungan ibunya yang kini sudah besar dengan wajah yang semakin mirip dengan Abian Atmajaya. Alena menganggukkan kepalanya, menatap pada Bian yang sudah berhenti menangis. Mana yang sakit sayang? Tanyanya pada sang putra. Bian menunjuk lututnya dengan mata yang berkaca-kaca. Alena pun dengan penuh kasih sayang mengusap lutut tersebut. Kita pulang ya? Bian menganggukkan kepalanya sembari memeluk maminya dengan erat, membuat Alena tersenyum dengan tingkah putranya yang manja. Alex yang melihat pemandangan tersebut pun ikut tersenyum, lalu membawa ibu dan anak itu menuju tempat di mana mobil mereka berada. Alena, ada kabar penting yang ingin aku sampaikan, ucap Alex setelah mereka masuk ke dalam mobil. Ia bukannya ingin berlaku tidak sopan dengan memanggil Alena tanpa embel-embel nona di depannya, tapi Alena sendirilah yang meminta hal tersebut. Kabar penting, Alena mengerutkan keningnya. Mom Daisy, Dad Anthony baik-baik saja kan? Atau Aluna membuat ulah lagi? Tanyanya. Bukan tanpa alasan Alena menanyakan hal tersebut karena Alex hanya diizinkan untuk berbicara tentang kedua orang tuanya, Aluna, Boy, dan Agam. Orang-orang yang mengetahui di mana ia tinggal selama ini. Selebihnya, Alena melarang Alex untuk menceritakan tentang yang lainnya, apalagi yang berkaitan dengan pria yang sangat ia cintai. Ya, Alena melarang Alex berbicara tentang Abian. Itu semua ia lakukan agar bisa melupakan pria itu. Meskipun ternyata sampai detik ini Alena belum bisa melupakan Abian, melupakan pria cinta pertamanya, sekaligus pria pertama yang melukai hatinya. Mam dan Dedi baik-baik saja kan? Alena mengulangi pertanyaannya. Saat melihat Alex diam saja, ia takut salah satu kedua orang tuanya sakit. Apalagi kesehatan Mam Daisy sempat menurun 1 bulan yang lalu karena terlalu sering pulang pergi mengunjunginya. Ya, kedua orang tuanya rutin mengunjunginya sejak mengetahui tentang permasalahan yang menimpanya. Entah siapa yang memberitahu Mam Daisy dan Dad Anthony. Tapi yang jelas bukan Aluna, Boy, apalagi Agam, karena mereka semua bersumpah tidak melakukan hal tersebut. Boy hanya memberitahu tentang keberadaannya di New York karena merasa tidak tega pada kedua orang tuanya yang memohon pada saat itu. Mereka baik-baik saja, jawab Alex. Kalau begitu, kabar penting apa? Alex menatap sekilas pada Alena.
Nanti saja setelah kita sampai, ucapnya yang masih fokus mengendarai kendaraannya membelah jalanan Broadway yang tidak terlalu padat. Setelah sampai di kediamannya, Alena langsung masuk ke dalam kamar Bian karena putranya itu terlihat sudah sangat mengantuk sejak berada di dalam mobil. "Bian sudah tidur?" tanya Alex saat melihat Alena keluar dari dalam kamar. "Sudah. Oh iya, apa yang ingin kau bicarakan tadi?" tanya Alena saat mengingat Alex ingin membicarakan hal penting dengannya. "Lebih baik kita duduk dulu di halaman belakang," ajak Alex. Alena yang merasa penasaran dengan kabar penting yang ingin disampaikan Alex, entah mengapa menjadi was-was. Ia merasa apa yang akan disampaikan pria itu adalah kabar yang tidak enak untuk dirinya.